Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, kita lanjutkan pada materi ini kita akan membahas sebuah materi tentang rasa takut. Ya, sebuah penyakit psikosofistik ya, kejiwaan di dalam tasawuf yaitu takut. Di mana di dalam bahasa Arab disebutkan al-khauf dan al-qalaq. Di mana kedua-duanya ini memiliki hal yang berbeda, tapi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia bermakna takut saja. Nah, apa itu rasa takut? Nah, takut itu adalah sebuah respon normal manusia ya terhadap ancaman, ya terhadap suatu ancaman yang jika dihadapi, jika berhadapan dengan sebuah sesuatu yang dapat mengancam keselamatan diri ataupun jiwa seseorang. Nah, maka itu disebut dengan rasa takut secara makna yang umum. Nah, namun rasa takut di sini di dalam kita mempelajari tasawuf, ya, rasa takut itu dapat diterjemahkan kepada dua hal. Yang pertama, rasa takut kepada selain daripada Allah dan rasa takut kepada Allah. Nah, fungsi kedua-duanya ini, ya, fungsi kedua-dua dari rasa takut ini adalah yaitu untuk membantu manusia untuk menghindari dari situasi yang berbahaya. Nah, di dalam kejiwaan ada situasi yang berbahaya bersifat materi, ada bersifat yang non materi. Nah, ketakutan yang di sini yang di dalam Islam yaitu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rasa takut itu manusia semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah sehingga menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan syariatkan kepada kita. Sedangkan rasa takut yang lain dalam makna yang lain ini memang Allah sampaikan kepada kita bahwasanya ada hal-hal rasa takut yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan rasa takut yang tidak diperbolehkan di dalam Islam ini di dalam tasawuf itu merupakan sebuah persoalan kejiwaan. Ya, di mana pada dasarnya pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya untuk takut kepadanya semata, tidak takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, ya, rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, ya, yang tidak kita ketahui dari mana sumbernya, tidak beralasan, ya, dan seterusnya itu sudah masuk kepada hal yang disebut dengan kolak, tidak lagi dengan makna kata al-khauf. Al-khauf adalah rasa takut yang masih kita ketahui dari mana sumbernya, yang bersifat dari luar diri manusia. Sedangkan kolak, rasa takut yang sudah kecemasan yang begitu tinggi, kecemasan, ketakutan yang begitu tinggi sehingga tidak tahu lagi di mana letak dan sumber ketakutan tersebut yang menyebabkan berpengaruh kepada kesehatan baik secara psikis ataupun fisik kita sebagai manusia. Nah, ini diwanti-wanti oleh Islam. Ini yang diselamatkan oleh agama Islam. Ini yang kita pahami di dalam psikosofistik ini sebagai mata kuliah kita mengenal penyakit kejiwaan yang ada pada diri manusia yang ditinjau dilihat dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh ulama tasawuf. Begitu juga takut kepada manusia juga menjadi suatu persoalan dalam kejiwaan dalam tasawuf. Takut kepada hal-hal yang tidak pasti. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala juga pernah bayangkan ketika satu kaum yang takut terhadap ancaman yang datang dari luar tapi tidak jelas apakah ancaman itu pasti atau tidak pasti. Ini juga perlu dinetralisir atau untuk diselamatkan oleh dalam diri kita. Nah, ini yang menjadi poinnya di dalam tasawuf dan pembelajaran kita saat ini. Nah, kolak ataupun kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang kemudian tanpa sumber yang jelas, ini sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan. Dan begitu juga adalah sumber-sumber kolak adalah kebingungan, ketidakmampuan. Ini bersumber dari apa? Ketidakmampuan kita, ya, atas diri kita dan kepercayaan diri kita yang tidak yakin atas apa yang terjadi pada kita dan apa yang akan terjadi pada kita. Di luar dugaan, semua hanya berdasarkan kecemasan dan keraguan-raguan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, dak mayuri buka ilama layuri buka. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada hal-hal yang tidak membuatmu ragu. Nah, ini perlu kita pahami juga di dalam agama Islam. Kita juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengatasi kecemasan tersebut. Dan di dalam ilmu psikologi bisa dikatakan dengan anxiety dan seterusnya tersebut, maka di dalam Islam juga diajarkan yang istilahnya al-qalaq. Al-qalaq, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita menterapi dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, ya, mengeluhkan persoalannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak jelas dari mana datangnya. Maka kata Nabi, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang kamu terasa sakit
maka sebutkanlah bismillah, 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 ya. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya bismillah, 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 ya, katakan 3 kali dan katakan 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini salah satu amalan yang dapat kita lakukan untuk menterapi diri kita dari ketakutan yang tidak jelas dari mana sumbernya, kecemasan yang datangnya tidak jelas dari mana datangnya. Nah, inilah salah satu bentuk terapi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi yang namanya kecemasan yang berlebihan ini. Termasuk juga ada beberapa ayat yang kita tuliskan di dalam materi ini untuk kita pelajari dan pahami sebagai juga terapi. Kenapa? Ketakutan itu letaknya ada pada jiwa. Ayat itu dihantamkan kepada jiwa sehingga jiwa menjadi tentram dan menjadi seimbang kembali gerak tubuh dan frekuensi energi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu dah kayak pengantar materi kita untuk al-qalaq ini, al-khauf dan al-qalaq sebagai bagian dari penyakit kejiwaan yang kita pelajari di dalam psikosofistik. Dan kesimpulannya adalah kita mengenal jenis-jenis rasa takut yang ada yang normal, ada yang tidak normal, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan secara syariat. Jika rasa takut itu berlebihan yang kita tahu datang dari mana, nah ini yang kita terapi di dalam melalui metode Al-Quran dan hadis dan juga pendekatan tasawuf. Juga untuk menjaga keseimbangan antara takut wajar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendamaikan kita. Baik, teman-teman mahasiswa, itu saja pengantar kita untuk materi kali ini. Silahkan untuk dianalisis lebih dalam lagi melalui tugas-tugas yang telah disampaikan kemarin dan berikan nanti tanggapannya dan catatan-catatan dari evaluasi dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.